Hafiz, ketemu lagi dengan gue, Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film yang tayang di Hulu berjudul Quiz Lady. Jadi film ini udah tayang dari September sih, tapi baru gue review, dan ini film yang Asian American culture banget, dibintangi oleh Aquafina yang pernah main juga di Crazy Rich Asian, terus Jumanji, terus The Farewell ya kalau nggak salah, dan kalau nggak salah Shang-Chi juga terakhir. Jadi ada juga Sandra Oh tuh tahun lalu kayaknya dia main di Uma atau Ama, yang film horor tahun lalu. Di base-nya sama juga Asian American culture juga. Terus ada juga Jason Schwartzman yang sebelumnya kita bahas di film Asteroid City. Di sini Jason Schwartzman tuh kayak Steve Carell banget sih, dandanannya ya kalian lihat aja lah. Terus ada juga Will Ferrell sih. Will Ferrell emang terkenal banget sih sebagai aktor komedi ya, tapi sebenarnya di film ini dia lebih pasif sih. Cuma masih oke, perannya masih oke. Jadi langsung aja ke pembahasan filmnya. Jadi film ini dimulai dari seorang anak kecil ya bernama Anne Yam lebih tepatnya, yang suka banget nonton kuis. Dia itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang kacau sih. Ayahnya tukang selingkuh, ibunya judi akut, kakaknya obsesif, agak-agak aneh gitulah, obsesif untuk menjadi artis tapi gagal sih sebenarnya sih. Dan long story short, Anne itu langsung beranjak dewasa lah, intinya kerja, dia itu nanggung biaya panti jompo ibunya, terus dia juga masih suka ngirimin kakaknya uang lah, dan turns out ibunya itu hilang gitu loh. Tapi ternyata ibunya kabur ke Marcos ke pacarnya dan meninggalkan hutang sekitar 2.000 US dollar, dimana Anne itu nggak punya uang sebanyak itu gitu. Terus kakaknya juga datang malah ngerecokin situasi, malah membuat situasi makin rumit. Tapi ujung-ujungnya kakaknya juga yang akhirnya punya ide untuk kenapa lu nggak ikut kuis aja gitu loh, dan lu mendapat uang untuk lu bayar semua utang-utang ibu dan everything going to be fine. Tapi di sini Anne itu malah awalnya menolak gitu loh, karena gue nggak biasa untuk ngomong di depan umum gitu loh. Gue orangnya penakut lah. Tapi ya ujung-ujungnya dia mau, dan sebenarnya formulanya sama sih formulanya. Jadi ya kalian lebih baik tonton aja. Tapi in this case gue mau bahas beberapa aspek ya yang menurut gue ini film ini menarik ya. Pertama Asian culture sih, itu yang paling pertama jelas. Jadi di film ini tuh ditunjukin banget gimana itu Asian culture, gimana orang Asia tuh susah untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang yang mereka cintai sih sebenarnya. Gue sebagai Asian juga gitu, jarang lah kayaknya untuk ngomong ke orang tua kalau hey dad I love you, hey mom I love you. Kayaknya kita nggak se-ekspresif orang barat sih menurut gue gitu loh. Dan di film ini tuh kelihatan banget hubungan antara Jenny dan Anne, yaitu Jenny kakaknya ya, itu hubungan yang nggak ekspresif gitu loh, tapi sebenarnya mereka saling menyayangi dengan caranya masing-masing. Jenny juga menyayangi Anne dengan caranya masing-masing, Anne juga menyayangi Jenny dengan caranya masing-masing. Walaupun caranya itu kebanyakan nggak terduga, tapi sebenarnya intensinya tuh baik banget untuk dua orang, maksudnya waktu masing-masing ya. Terus juga yang kedua adalah mental issue sih. Di sini tuh karena Anne itu kan dibesarkan di lingkungan keluarga yang ya bisa dibilang broken dan mess up sih menurut gue sih. Kan ada yang broken tapi ya dua orang tuanya masih saling menyayangi lah sebenarnya, walaupun udah berpisah ya, udah cerai. Tapi di situ kacau karena akhirnya mau tukang selingkuh dan gak peduli juga sama Anne. Terus juga ibunya juga menjudi akut, yang mana ibunya ini juga ya kelihatannya toksik juga gitu, dan dia juga ditinggal oleh kakaknya. Jadi gue lihat itu Anne itu tidak punya tempat untuk katakanlah untuk ngobrol, untuk mengungkapkan ekspresinya, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Makanya itu kelihatan banget ketika Anne itu lu harus ngomong di depan publik, lu harus ikut kuis. Dia tuh yang merasa gue nggak biasa ngomong di depan publik gitu loh, gue takut ngomong di depan publik ya, karena memang dia not born sih, grew in that way. Jadi emang agak susah untuk Anne tuh bisa terima itu gitu loh. Dan ini memang isu yang diangkat di case ini sih, atau di film ini gitu loh. Dan yang ketiga sebenarnya adalah internet virality ya. Internet virality itu adalah ada satu scene di mana kakaknya yaitu Jane itu merekam dia diam-diam dan ngeviralinnya di internet.
dimana tiba-tiba N bener langsung viral, N langsung terkenal, tapi dia nggak nyaman gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin ada juga, ini still has something to do with nomor 2 ya, mental issue ya, yaitu popularity sih menurut gue. Nggak semua orang itu akan siap dengan menerima satu popularity yang mereka nggak harapkan atau mereka nggak asik gitu loh. Mungkin ini juga kritik juga untuk masyarakat sekarang ya, yang benar-benar pengen populer, benar-benar pick me gitu loh, even doing something yang sebenarnya itu destruktif untuk mereka gitu. Ini yang gue lihat sih di film ini adalah kayak ada kritik ke masyarakat kalau masyarakat kita tuh banyak tuh malah mau mengorbankan aspek-aspek ketenangan pribadi hanya untuk internet popularity, internet virality gitu loh. Lebih ke situ sih yang gue lihat. Terus yang keempat adalah ini hubungan antara N sama Jenny ya. Jadi sebenarnya film ini tuh centernya ada di dua orang ini, yaitu Jenny sama N. Dimana Jenny dan N itu ya seperti yang udah gue bilang ada hubungannya sama nomor 1 arts and culture. Mereka susah untuk mengekspresikan rasa sayang mereka, tapi mereka sebenarnya sama-sama mencintai. Dan gue melihat Jenny itu manipulatif in a good way sih di karakter ini. Jadi ya dia manipulatif, nggak awalnya lo kalau lihat di satu film ini tuh Jenny tuh sangat manipulatif, tapi manipulatifnya dia gunakan untuk sesuatu yang baik gitu loh, untuk sesuatu yang ya for the good of N dan mereka berdua lah intinya. Jadi yang gue lihat tuh ini adalah kakak ya, maksudnya Asian sister atau Asian brother yang punya tanggung jawab moral kepada adiknya ini menurut gue sih. Terus terakhir ada hubungannya juga ya, sebenarnya masih berhubungannya sama mental issue juga, yaitu ada satu scene terakhir di mana N itu manggil Will Ferrell atau pembawa acara kuisnya ini Dad gitu loh. Jadi yang gue lihat adalah kelihatan banget N itu merindukan sosok seorang ayah, merindukan sosok Dad ini, sampai dia mewakilkan Dad yang ideal itu ya kayak Will Ferrell ini, kayak pembawa acara kuis ini. Yang itu aspek-aspek beberapa yang gue lihat adalah menarik di film ini. Kalau dari gue sih untuk skor cukup 6,5 ya, karena film ini ya masih oke lah. Film ini masih bisa jadi tontonan untuk kalian gitu loh, dan masih menyenangkan lah, masih fun gitu. Awkwafina memang bisa banget bawa situasi itu jadi konyol dari rame gitu. Mungkin itu aja. Kalau lo mau ada komentar, ada diskusi sama gue, silahkan tulis di kolom komentar, kita ngobrol di situ. Mungkin itu aja review dari gue. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye.